Bursa Efek Indonesia selalu punya cara unik untuk menyembunyikan emas di bawah tumpukan jerami. Ketika mayoritas pelaku pasar panik melihat status suspensi akibat keterlambatan laporan keuangan, para pemburu nilai justru melihat peluang yang luar biasa tebal. Hari ini kita akan membedah saham PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk dengan kode emiten MRI, sebuah entitas di sektor keuangan yang saat ini diperdagangkan pada harga Rp920, namun menyimpan nilai buku di angka Rp2.806 per lembar saham. Untuk memahami MRI, kita harus paham dulu bahwa bisnis ini pada dasarnya adalah tempat berkumpulnya asuransi bagi perusahaan asuransi. Perusahaan mengantongi pendapatan utama dari premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan ceding atas pengalihan risiko klaim, baik untuk segmen konvensional maupun syariah di lini asuransi jiwa dan asuransi umum. Selain dari premi, pundi-pundi rupiah, perusahaan disokong oleh hasil optimalisasi penempatan investasi pada deposito, obligasi, hingga portofolio saham. Bicara soal kondisi industri, pasar reasuransi nasional sejatinya bernilai belasan triliun rupiah dan terus bertumbuh seiring penetrasi pasar asuransi yang masih rendah di Indonesia. Industri ini memiliki sifat siklikal yang sangat bergantung pada siklus pengetatan tarif global serta frekuensi klaim katastrofe. Walaupun persaingan dengan reasuransi BUMN cukup tinggi, pertumbuhan premi bruto MRI masih sanggup tumbuh di kisaran 15,56% secara tahunan, mencerminkan ekspansi yang relatif stabil. Memasuki analisis fundamental, kinerja operasional, MREA menunjukkan sinyal pemulihan yang sangat menarik. Setelah sempat tertekan klaim kesehatan beberapa tahun lalu, pendapatan premi bruto jangka panjang melesat hingga Rp3,51 triliun pada laporan tahunan terakhir. Laba bersih yang sempat berada di angka Rp50,81 miliar kini mendorong laba per saham di setahunkan melompat ke level Rp177,52. Margin laba bersih memang tipis di kisaran 4%, tetapi hal itu wajar karena karakteristik industri reasuransi yang sangat bergantung pada efisiensi biaya klaim. Sementara itu, jika kita membedah neraca keuangannya, MREI berada dalam kondisi yang sangat sehat dan konservatif. Perusahaan menggenggam kas dan instrumen investasi liquid sangat solid di atas Rp3 triliun. Utang bank berbunga hampir nol, sehingga struktur permodalan murni ditopang oleh ekuitas dan dana pihak ketiga dari cadangan teknis. Tingkat kecukupan modal atau risk-based capital perusahaan berada di level 228,39%. Angka ini melompat jauh di atas batas minimum regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang hanya 120%. Dari sisi kualitas bisnis, keunggulan utama MREI terletak pada benteng regulasi, OJK dan biaya peralihan bagi klien. Klien perusahaan ceding memiliki ikatan kerjasama jangka panjang yang cukup merepotkan jika harus diganti setiap tahun. Selain itu, sebagai perintis, bisnis reasuransi swasta sejak tahun miliki 953. Jaringan distribusi MRII sudah sangat melekat. Hambatan utama bisnis ini hanyalah tiadanya keunggulan biaya mutlak, serta risiko penurunan peringkat kredit yang bisa menggeser treaty ke kompetitor. Mengenai kualitas manajemen, jajaran direksi yang dipimpin oleh Robi Loho dinilai memiliki pengalaman puluhan tahun di industri keuangan. Alokasi modal diarahkan secara konservatif pada instrumen berisiko rendah demi mengamankan cadangan teknis. Kendati tata kelola perusahaan historisnya membagi dividen secara berkala, manajemen saat ini mendapat catatan dari otoritas akibat kelemahan operasional sistem perlindungan data yang memicu keterlambatan rilis laporan keuangan. Di samping itu, manajemen sedang fokus mempersiapkan aksi korporasi pemisahan unit usaha syariah sesuai amanat undang-undang. Secara valuasi, inilah bagian yang paling menakjubkan bagi investor berbasis nilai mendalam.
Berdasarkan angka trailing 12 months, saham MREI hanya ditransaksikan pada price to earnings rasio 5,18 kali dan price to book value 0,33 kali. Perhitungan angka Graham number menghasilkan nilai Rp3.348. Sementara fair value secara konservatif berada di level Rp2.200 dengan harga pasar Rp920 dan nilai intrinsik Rp2.800. Saham ini menyajikan margin of safety yang luar biasa, fantastis mencapai 67%. Meskipun valuasinya sangat murah, kita tidak boleh menutup mata terhadap katalis positif dan risiko utama. Katalis jangka pendek bertumpu pada selesainya proses audit laporan keuangan 2025 serta pencabutan status suspensi oleh bursa. Untuk jangka panjang, pemisahan unit usaha syariah dan peningkatan penetrasi asuransi akan mendongkrak ekuitas perusahaan. Namun, risiko utama seperti ancaman siberlanjutan, lonjakan klaim massal, serta ketidakpastian makroekonomi yang menekan hasil investasi tetap wajib diwaspadai secara seksama. Melihat seluruh fakta tersebut, sebagai investor deep value, saya memandang MREI sebagai mutiara, terpendam dengan perlindungan aset yang sangat kuat. Masalah suspensi perdagangan akibat serangan siber pada dasarnya bersifat teknis, administratif temporer, bukan kerusakan permanen pada bisnis inti perusahaan. Dalam skenario dasar dengan probabilitas 60%, proses audit akan selesai. Dengan opini wajar dan harga, saham akan bergerak stabil menuju rentang Rp2.000 hingga Rp2.200. Saham ini tergolong kategori deep value yang menawarkan diskon sangat dalam bagi mereka yang memiliki kesabaran ekstra. Secara kesimpulan, MREI memiliki kekuatan finansial kelas atas dengan kas gemuk, hutang berbunga minimal, serta margin of safety yang sangat tebal. Kelemahannya terletak pada likuiditas saham yang rendah, margin laba yang tipis, dan hambatan komunikasi data akibat serangan siber. Peluang pemulihan harga kenilai wajar sangat terbuka. Lebar begitu perdagangan dibuka kembali. Walau risiko ketidakpastian, waktu pencabutan suspensi masih harus ditanggung oleh investor. Pembahasan mengenai aset tersembunyi pada saham MREI telah selesai kita urai secara objektif. Bagaimana pandangan Anda mengenai saham yang terdiskonto jauh di bawah nilai bukunya seperti ini? Apakah risiko suspensi administratif sepadan dengan margin of safety yang ditawarkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan pastikan Anda terus mengikuti analisis saham berikutnya.